Oke guys, so akhirnya setelah lebaran gue bisa mendapatkan jadwal Rian yang begitu sibuk ya. Ya ini kita membahas sangat spesial nih Yan. Gue ngundang lu ya memang karena Indonesia lu di persisnya mantap ya. Waduh ini ngejilatnya parah banget sih. Yan, iya. ini kita bakal bahas sih simple sih Yan. Ya ini kan after lebaran Yan. Yan. Kayaknya lu lumayan banyak tadi lu minta gue. Iya banyak sih Yan sebenarnya. Cuman kita buat simple aja Yan. Ini banyak orang nanyain ke gua ya. Kalau gua kan bego banget di dunia kripto ya, karena gua masih baru nih. Nggak kayak lu nih, deep research sampai convictionnya gila banget nih. Gua sampai bilang gila banget ya. Yan, Trump ini kan kemarin kalau nggak salah dia nentuin si Cina itu 64% terus naik 103% nih. Iya. Ya kan? Sedangkan kayak Indonesia dan segala macamnya itu setengah dari yang dipasang tarifnya nih kalau nggak salah. Kalau nggak salah 32%. 32% ya nih. Ya ini gue munculin di sini buat teman-teman tarif yang Trump kasih ya. Awalnya 67 ya, terus jadi 34 kan setengahnya 34% ini kan. Ya. Ini layarnya. Nah, tapi kemarin kan FOMC kalau nggak salah ya. Jadi meeting minutes sih. Kemarin banget kan. Iya. Meeting minutes. Tiba-tiba dia netapin langsung 104% nih ya kan. Gila banget dok. Bahkan hampir 3 kali lipat dari yang seharusnya nih 102. Iya betul. Dan betul itu banget. Tok gitu loh. Maksudnya cuma Cina doang yang dipastikan dan sisanya itu 90 hari mundur kan. Nanti kan masih diundur menunggu 3 bulan benar. Nah itu gimana tuh menurut tuh dengan cryptocurrency nih? Nah jadi gini ya. Kita ngomongin dulu tarifnya nih. Betul. Karena ada tarif. Kripto itu bakal turun. Kenapa? Oh gitu? Iya turun. Tapi kemarin naik ya, sampai dari udah drop dong. Ya, udah drop nih. Lagi, pertama waktu tarif wave pertama ya, itu drop cukup jauh. Oke. Ya. Karena mungkin ada sentimen makro diikutin dari Nasdaq dan juga beberapa indeks lainnya. Oke. Jadi kalau misalkan tarif naik ya, logiknya saham-saham di US itu perusahaan-perusahaan di US costnya naik. Oh. Okay. Misalnya logiknya gini deh. Gue punya perusahaan mobil gitu ya, perusahaan mobil di US. Terus gua mau impor barang dari China, naik dong. Semua naik, performa perusahaan gua mungkin menurun. Karena kan nggak semua konsumen mau ngikutin harganya dong ya. Betul. Logik misalnya nih, gua impor mobil, bahan-bahan mobil deh dari China. Misalnya 200 juta deh. Naik 30%. Itu kan yang kena siapa? Konsumen. Bukan produsen ya? Produsen kan kena nih ya. Produsen COGS naik berarti ya? COGS naik ya. Yang kena paling akhir siapa? End usernya, which is konsumen ya. Jadi ya semuanya turun, sentimennya juga turun. Jadinya secara analisa gitu ya teman-teman, kalau fund dan lain-lain ngelihat ini itu sebagai step yang kurang bagus. Gitu. Jadi makanya Nasdaq kemarin drop cukup jauh tuh dari 20.000 ke 17.000 ya kan. Betul. Dan cryptocurrency juga kena side effect-nya teman-teman. Karena semua cabut gitu ya dari pasar modal ya. Cryptocurrency sebagai salah satu aset kelas yang udah di-recognize di US, itu juga kena dampaknya kayak gitu. Dan kemarin kan lu sempet bilang tadi rebound ya. Rebound itu karena ada sentimen si Trump nih ngedelay 3 bulan. Jadi dia cuma dikasih nafas lah 3 bulan baru start kayak gitu. Berarti kalau 3 bulan dari April sekarang, April, Mei, Juni. Berarti Juli berarti ada dampaknya lagi. Betul. Nah, ini ada yang menarik nih, sebenarnya ada yang menarik nih. Apa tuh? Jadi gue udah dari tahun lalu gue bahas yang namanya debt ceiling nih. Mungkin banyak yang belum bahas nih ya. Jadi debt ceiling di Amrik itu dari 2024 sampai 2025 itu sempat di halt, alias di stop. Ya jadi mereka mau printing money, mau issue bonds sebanyak-banyaknya itu nggak masalah. Nah tapi sebelum lo jadi debt ceiling itu apa sih mungkin? Nah jadi gini, oke. Debt ceiling itu adalah batas utang atau plafon utang yang bisa dipakai sama US. Ya misalnya gini, total utang US itu udah 1 triliun, ini contoh doang ya. 1 triliun US dollar. Ya contoh ini guys ya, bukan data konkret. Ketika udah nyentuh utangnya 1 triliun US dollar, itu mereka udah nggak bisa issue utang lagi, udah nggak bisa issue bonds lagi gitu. Jadi untuk mereka melakukan pekerjaan sehari-hari mereka di administrasi, di birokrasi itu nggak punya duit lagi gitu teman-teman. Ya. Di 2024 itu kemarin udah sempet kena hit plafonnya. Ya. Jadi mau dinaikin lagi di tahun ini. Ya, jadi di close di 2024, di 2025 nanti dibuka lagi. Nah tapi bulan tepatnya gue lupa kapan. Pokoknya di tahun ini. Gitu. Jadi utangnya ditaikin lagi, lebih gede lagi gitu atau gimana? Bukan, jadi utangnya nih, misalnya batas utang 1 triliun dolar di 2024 ditutup. Tutup dulu. Jadi bebas lah, lu mau print bond sebanyak-banyaknya, print money sebanyak-banyaknya itu nggak masalah. Di 2025 nanti ini istilahnya dia cuma ngedelay time bomb doang. Ya, ngedelay time bomb. Jadi ketika nanti plafon utangnya udah dibuka lagi ya, itu baru semua masalah akan datang. Gitu. Jadi menurut gua, ini cuma menurut gua ya.
tarif Trump ini adalah salah satu upaya Amerika untuk ngumpulin duit supaya mereka bisa istilahnya nge-cut off sedikit dari plafon utang mereka yang bakal buka nanti di 2025. Kayak gitu. Buat ngumpulin duit bayar utang gitu ya supaya nggak gitu. Bener, iya bener. Oke, berarti sekarang uangannya semua berarti lebih ngeliat ke obligasi di US ya? Bener. Jadi kan kalau US itu printing money itu bukan langsung printing pakai printer cetak duit gitu ya. Jadi mereka via bonds ya, via obligasi dan via banks juga. Jadi nggak langsung printing money. Cuma dari bonds lah. Nah, tapi kan gini, dengan adanya Trump effect ini kan kalau kita ketahui nih ya, di mana ya kita tinggal di Indonesia ya. Otomatis ya, lu lihat sendiri ya, kemarin rekor ya dalam sejarah hit 17.000 ya. Betul. Ya. Tapi gini, ini bedanya menurut gua kayak all time high krisis moneter, ya enggak? 98. Nah, kenapa menurut lu sekarang Indonesia nggak krisis? Padahal 98 juga hit kayak gini, kenapa? Karena sekarang belum krisisnya. Oh gitu. Ini masih start dari awal. Menurut gua masih start dari awal. Kenapa? Karena banyak dosa ya teman-teman, dosa dari COVID ini gue udah berulang kali bahas, dosa dari COVID itu belum semuanya kelar. Jadi istilahnya lu utang pakai COVID ya, lu COVID, semua masalah COVID lu tutupin pakai utang. Nah itu bakal merembet ke belakang. Untuk sekarang ya masih oke lah, masih fine. Ya plafon utangnya masih oke di US 2024 kemarin. Cuma belakangan ini bakal kena imbasnya. After effect-nya berarti. After effect-nya cukup banyak. Sama kayak 2008 deh teman-teman. Ya. 2008 itu 3 tahun sebelumnya 2005, which is 2005, 2006, 2007 itu udah mulai ada perang dagang juga. Jadi ini kalau dilihat patternnya cukup sama, gitu ya. Jadi ya prepare for the worst aja sih. Sih. Kalau setiap dari Trump menjabat pasti dia selalu ngadain perang dagang ya. Ya kan bahkan yang kayak tahun 2000 berapa gitu ya pas dia menjabat gitu kan, perang dagang lagi kan. Cuma ya Trump mungkin sesuai aja sih dia presidennya di saat yang jelek. Tapi gini, menurut lo aset kelas kan menurut gua sekarang hampir semua aset kelas terdiskon ya. Iya betul. Ya kan under value kan, dari saham Indonesia, saham US ya ada beberapa yang apalagi kayak saham itu Elon Musk ya hilangnya cukup parah banget 50% kan. Terus kayak kripto juga bahkan ya kalau kita ngomong BTC dari peaknya udah hampir 50% ya. 110. Ya kan? Peaknya 110 sekarang 110 udah 80.000 sekarang kan. 30% hampir 30-40% kan. Nah, menurut lu nih sekarang kalau orang kan mungkin ini adalah kayak kesempatan kaya untuk kedua kalinya, bener gak sih? Bener. Atau mungkin ini adalah kesempatan kaya untuk orang pertama kalinya yang ketinggalan momen COVID. Ya betul, bisa jadi. Ya dong. Nah tapi menurut lu nih, menurut lu kasih saran ke orang itu aset mana yang harus dipilih menurut lo? Aset aset. Dari saham US, saham Indo, dan cryptocurrency. Oke, dari 3 itu ya. Gua akan sort dari paling bagus ya bagi teman-teman ya. Untuk orang normal ya, maksudnya orang awam yang baru konservatif. Yang baru konservatif banget ya. Jadi menurut gua adalah saham US itu masih number 1. Oh gitu. Untuk orang awam ya, untuk orang awam. Nah, ya udah. Saham US, oke. Kalian tinggal ngincer aja misalnya mau invest di indeks QQQ ya. Invest aja di indeks itu paling aman, atau enggak kalian bisa invest di S&P 500 ya. Kalau misalnya kalian mau stock picking, di mana menurut gua orang-orang awam itu nggak cukup waktu lah. Ya. Misalkan nih, lu udah kerja atau lu lagi kuliah, lu lagi sekolah, atau ya istilahnya lu punya kehidupan lu sendiri. Lu nggak mungkin dong jadi fund manager lu sendiri, terus lu analisa saham satu persatu, lu belajarin cara analisa fundamental, analisa teknikal. Di mana ya Warren Buffett itu udah nyaranin beli aja indeks gitu ya. Lu udah disaranin orang terkaya dari pasar modal, kenapa batu gitu loh. Ya. Lalu yang kedua itu ada cryptocurrency, teman-teman. Sorry Yan, tapi gue mau nanya dulu Yan. Indeks Amerika kan ada 3 Yan ya. Ada SP, ada Dow Jones, sama Nasdaq. SP. Reasonnya dong. Karena disuruh Warren Buffett. Oh gitu. Jadi itu terserah kalian. Kalau misalnya yang paling volatil itu ada ya di Nasdaq ya, yang udah pasti ya. Kalau misalnya mau lebih konservatif ya di S&P lah. S&P ya. Terus lalu yang kedua ada di cryptocurrency. Kenapa? Karena ini simpelnya kita orang Indonesia. Uang kita itu rupiah. Ya kita nggak usah bullshit atau apalah. Rupiah kita menurun terus kok. Lu berharap rupiah bisa menguat lawan USD gitu ya. Better kalau misalkan lu rupiah, lu tuker aja ke USD, lu beli ke cryptocurrency, ke Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin jauh lebih aman menurut gua ya ini ya. Jauh lebih aman daripada lu pegang rupiah. Gitu. Lalu yang ketiga baru di saham Indonesia. Ya. Saham Indonesia ini kenapa menurut gua bukan di top 1 atau top 2? Karena gini, kita punya rupiah. Rupiah menurun terus, kita invest di perusahaan. Di mana perusahaan itu ya, perusahaan kita ini masih istilahnya dikontrol oleh bandar lah.
Oke. Jadi nggak semua orang melek investasi ya. Jadi marketnya masih belum mature. Dimana kalau misalkan logiknya gini deh, lu beli saham batubara, invest saham batubara, ya. Oke. Itu dalam 20 tahun gue yakin nggak kemana-mana. Mungkin naik, Oke. terus turun lagi, naik turun lagi. Itu nggak akan, maksudnya nggak akan Road trip growth aja. secara eksponensial gitu. I see. Jadi menurut gue kalau misalnya lu mau terpaksa untuk masuk ke saham Indonesia ya, itu cuma satu saham aja sih, Satu saham. Bank BCA. Bang BCA ya. Gua nggak suruh lu buat percaya gua, tapi lu lihat aja chartnya dah sendiri gitu ya. I see. Dari semua chart yang cuma naik begini itu saham BCA teman-teman. I see. Ya. Kenapa nggak bank lain? Karena ya kalian bisa lihat sendiri bank lain itu nggak selalu one way up gitu. Sedangkan BCA itu mau ada koreksi, mau ada krisis 2008, krisis COVID gitu ya teman-teman. Itu dia bakal naik terus. I see. Oke. Chartnya itu uptrend terus loh. I see. Sedangkan kalau kalian mau stock picking di Indo di saham-saham small caps ya, kalau buat invest itu sangat-sangat risky gitu. Perusahaan bagus pun juga nggak semena-mena langsung naik. Logiknya, Goto bagus nggak? Bagus ya, Iya. membantu Murah orang di lagi ya? Indonesia murah ya, gue juga rugi di sana. Ya, jadi itu udah naik, udah istilahnya kan bagus ya. Semua orang pakai Gojek, ada yang pakai Tokopedia. Kemana harganya sekarang? Dari angka berapa jebret ke 50, sekarang ada di angka 70-80 lah. Iya. Sempat drop. Jadi di Indonesia itu marketnya masih belum mature. Semuanya nggak tercermin sama apa yang terjadi di lapangan. Tercermin dari yang pegang uang banyak siapa gitu lah. Oh, konsep Indonesia gitu ya. Iya. I see. Tapi kita disclaimer dulu ya, tadi itu bukan ajakan beli ya guys ya. Iya, Itu hanya sebuah pendapat Pendapat dari Betul. analis jagoan Cohen. Rian. I see. Tapi gini, oke, kita Oke. lebih ke kripto sih sekarang karena Iya. altcoin menurut lo masih ada nggak sih season ini? masih Masih. ada. Karena gini, mungkin kalau kalian kalau Cohen lihat itu semua udah kebantai ya 80-70%. Ya, Cuma tidak. gameplaynya agak beda dari 2021 ya, dimana lu di 2021 lu tembak 50 juta bisa naik jadi 200, terus Iya. lu withdraw naik lagi jadi 200 gitu. Cuma untuk sekarang udah nggak bisa ya karena pemainnya makin banyak ya. Oke. Yang pertama pemain makin banyak nih. Terus juga project makin banyak, Oke. token makin banyak. Oke. Terus orang cuma cash grab gitu ya. Jadi Iya. istilahnya seberapa banyak sih orang yang ngerti kripto Benar. dibanding orang yang ngerti kripto dan mereka beli kripto gitu loh. Mungkin orang yang ngerti kripto ngerti sama fundamental, yang ngerti sama projectnya, mereka bakal jadi long time holder. Betul. Sedangkan orang yang nggak ngerti kripto, wah naik 40-50% take profit gitu ya. Jadi Iya. istilahnya selling pressure-nya lebih banyak I see. gitu. Nah tapi kalau kita lihat di tahun ini mungkin altcoin yang bakal perform itu akan jauh-jauh lebih sedikit dibandingkan dengan 2021. I see. Gitu. Tapi lo masih yakin berarti ada altcoin ya? Masih Nah. ada satu koin yang bagus lah. Oke lah. Ini logo ini nih. Itu logo itu kesukaan dia. Tapi inilah tips layan. Lu kan dapat miliaran dari satu koin kan. Amin dong. Amin, Iya. amin. Nah. Sebelumnya ke Bantai dulu sih. Iya kan tapi ke Bantai dulu. Maksudnya kan lu maksudnya lu udah bisa cuan gede terus sebelum itu cuan gede kan ke Bantai. Iya. Nah, tips lu supaya para pemula ini punya conviction terhadap satu altcoin dan bagaimana caranya supaya mereka bisa mendapatkan ya return miliaran kayak lu. Oke. Jadi kalau misalkan lu mau dapetin conviction ya, itu yang pertama lu jangan dengerin kata orang. Koin lu jelek, koin lu sampah. Itu udah gue dengerin dari 2022 sampai 2024. Dari keluarga gue sendiri, dari teman-teman gue, dari orang-orang di luar. I see. Ini mana nih koin H katanya mau naik. Oh ini mah sales H. Itu habar guys ya. Oh ya, Ini langsung, ada oke. pernah kan kemarin kan kita udah Oke. posting juga di YouTube Ya, sebelumnya. ya. Nah itu semua orang itu ngehujat tuh. Cuma ketika langsung naik dalam 1 bulan, istilahnya naik kali 10, itu ya nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang oh terima kasih kok gitu ya. Jadi daripada lu percaya sama orang, daripada lu dengerin orang ya, mending lu analisa lu sendiri ya. Analisa projectnya itu kayak gimana I see. gitu ya. Analisa simple lah, misalnya dari tokenomics-nya, lu analisa siapa sih di belakangnya, orang di belakangnya, backupnya siapa, investornya siapa, terus mereka itu ngapain, I see. kerjanya itu sama siapa. Kayak misalnya, oke kita buka-bukaan deh sama Habar deh. Habar itu ya, ownernya itu sebenarnya dekat sama Trump. Oke. Istilahnya Trump supporter lah. Oke. Trump supporter, terus juga projectnya udah mulai jalan ya bareng si Tesla, terus juga bareng Hyundai. Iya. Ya. Banyak project di belakang layar yang bener-bener berjalan. Dan lu harus lihat apakah project ini itu cuma project bullshit
Dimana kayak misalkan kita, sorry ya ini ngomongin risk taking gitu. Istilahnya, oh dengan ini lu bakal bisa transfer lebih cepat. Oh dengan ini lu bakal bisa istilahnya menggandakan token lu. Itu kan use case yang useless menurut gua. Ya, nggak ngebantu orang sama sekali. Jadi cepat atau lambat itu akan menjadi suatu time bomb. Oke. Ketika risk taking nih, layer 2 nih. Bayangin layer 2, dulu semua orang ngebahas layer 2 ya, Arbitrum. Dan lain-lain. Nah, ketika Ethereum-nya ada update, ya update di mana fee transaksinya jadi lebih murah daripada layer 2, udah layer 2 mati ya? Dead. Gitu. Jadi contohnya ikan pari ya? Enggak. Ya bisa. Tapi gue nggak mau ngomong ikan pari lah. Gitu. Kita ngomongin Arbitrum aja lah. Ya gitu. Atau nggak optimism lah. Tapi ikan pari juga sih. I see. Nah, tapi menurut lo nih, ya lu menurut gue hebat sih. Bisa menghilangkan noise seperti itu kan. Amin. Bahkan di Balajo bilang gue nggak beli sih, emang gue nggak duitnya aja waktu itu. Sayang ya kan. Cuman ya mungkin kayak orang-orang yang dengan kita itu ya kayak gue waktu itu di Bali. Gue nggak punya duitnya Yan. Nah tapi mungkin sekarang dia dengerin lagi punya duitnya. Nah menurut lo koin pilihan lo pasti untuk 2025 ini. Tapi ini sekali lagi bukan ajakan, tapi kalau yang lo lihat lah kan lo bilang ada koin. Oke ya. Jadi sebenarnya di masa-masa seperti ini sulit untuk menjawab. Ya. Karena semua lagi turun. Terus juga bagus dong, lagi turun dong. Iya benar lagi turun. Ya kan koin yang kita beli aja dari 100 juta tinggal ya kan, dan kita masih ketawa aja kayak gini. Iya, jadi ini bukan ajakan pembeli ya teman-teman. Iya. Cuma ini adalah jangan ikutin karena waktu itu saya hilaf. karena gitu ya ini kita harus punya ada risk management masing-masing ya. Dan punya aktifin kan ya guys ya, jangan all in. Karena gini, kalau misalkan kita ngomongin token, koin itu semua lagi pada turun dan menurut gue lagi diskon ya sekarang. 90% loh ya. Lagi diskon. Cuma kita harus saring juga nih, apakah ini diskon atau udah mati? Jadi gitu, teman-teman nih. Ini udah turun 90% bakal naik lagi atau hilang gitu ya. Nah, mungkin yang pertama pasti ya yang semua orang bosan dengarnya lah, Bitcoin. Oke, gue sendiri ya awalnya tuh gue nggak terlalu invest ke Bitcoin gitu ya dari 2021. Sejak gue melihat alts ini terbantai, duit lo habis semua. Duit gue kebanyakan menghilang dan gue jadi susah ya. Amin. Nah jadi nggak itu canda. Nah jadi Bitcoin harus ada di Porto. Oke. Berapa persen ya? Untuk sekarang gue ada di 30-40 lah. Wah anjir. 30-40 dan teknik gue itu setiap dia turun $3.000 gue beli. Ya. Misalkan lu. Sekarang lagi coba cek lu ya. Sekarang nih per ini video di shoot ini BTC ada di 81.000 Yan. Oke. Kemarin orang baru join nih, ya kan? Apalagi ada kayak Bro Timo kan juga cicil Bitcoin kan. Ya ini mungkin orang-orang yang baru ada duit, baru kenal kripto kan. Ya ini kan kita bilang masih cheap lah ya. Iya. Oke. Dulu gue bodoh ya teman-teman ya. Gue dulu ngincar alts dan gue nggak punya Porto Bitcoin. Cuma sekarang gue sudah belajar dari kesalahan ya karena altsnya sudah menghilang semua. Jadi Bitcoin gue itu setiap 3.000 gue akan cicil. Saya sekarang di 81, 78, 75. Itu lo akan scale down terus ke bawah sampai harga Bitcoin itu di 60 sampai 55 lah. Ya. Mungkin kebanyakan orang bakal bilang, "Wah, ini orang goblok nih. Mana mungkin Bitcoin 60.000, mana mungkin Bitcoin 55.000 ya." Oke guys, ini podcast menjadi saksi ya. Cuma karena gua batu ya. Batu dan gua percaya sama analisa gua sendiri. Jadi gua akan terus cicil Bitcoin dari sekarang sampai 60.000, 55.000 lah, kurang lebih sampai situ. Gitu. Itu yang pertama untuk Bitcoin. Lalu yang kedua, gue masih pegang HBAR. Sorry Yan, gue mau nanya. Nanti lu kasih ke kita dong analisa lo tentang Bitcoin nanti kita show ini. Kenapa lu sampai bisa 50.000? 60.000. Oke, boleh. Sabda Rian, Bitcoin 60.000. Ini menjadi saksi nanti. Ting nih ya. Analisanya. Oke, boleh. Tapi gue mau nanya nih sebelum ke Habar. Kenapa lu mulai cicil sekarang? Kenapa kalau lu tau dia ke 60.000, lu langsung aja hajar ke 60.000? Karena pasti gitu dong. Benar. Rian bakal bilang 60.000 nih, sekarang 80.000. Kalau turun 20.000 minus 25% hampir kan? Iya betul. Kenapa enggak? Udah nanti tunggu ini aja. Karena gini teman-teman, lebih baik kalian jilat ludah sendiri daripada nggak dapet barang. Ini yang pertama gue belajar hard dari Solana. Gitu. Solana gue selalu ngata-ngatain Solana ini tuh jelek, sering mati lampu, networknya sering bermasalah. Dari 100 turun ke 8, gue kagak beli.
gue bilang ini mau bakal ke nol. Yang terjadi sekarang apa? Soalnya naik gitu ya. Itu gue salah ya. Gue salah dan kesalahan yang sama tidak akan gue ulangi lagi di Bitcoin. Oke. Daripada lu sok pinter untuk nembak di 60.000 gitu ya. Ya udahlah kalau lu minus 25% tapi lu dapat barang gitu ya. In case dia nggak ke 60.000 terus dia naik lagi gitu ya. Jadi daripada lu sok pinter terus juga bergaya gitu ya. Ya udah cicil-cicil aja lah. Nggak perlu banyak gaya kayak tunggu 60.000 nih gue baru tembak nih. Gitu. Karena gue dulu seperti itu. Dan apa yang terjadi gue tidak dapat barang. Ya seperti itu. Jadi ya ilanginlah egomu dan ilanginlah kecongkakanmu. Gitu. Ini ya guys ya, jadi podcast ini sebenarnya kita belajar dari pengalaman orang lain ya. Betul. Masalah itu terjadi atau enggak ya, yang penting kita tetap ada barang ya. Karena menurut gue kan Bitcoin ini bukan dinilai dari berapa yang harga yang kita beli, bener gak sih? Bener. Tentang berapa jumlah yang kita punya, bener. One Bitcoin is one Bitcoin gitu ya. So, terus next ya, Habar. Nah untuk Habar ya. Nih guys nih kalau dia ngomong Habar gue cek dulu harganya ya. Enggak, untuk Habar sejujurnya gue untuk sekarang gue masih belum DCA lagi ya teman-teman. Gue shifting ke Bitcoin dulu. Mungkin gue kemarin stop di 2024 bulan Januari udah nggak DCA Habar lagi. Bahkan gue udah take profit sebagian ya, karena ini juga dari pelajaran gue sendiri gitu. Gue banyak banget melakukan kesalahan. I see. Ya. Jadi di H-Bar di 2020 gue beli di harga Rp1.000, Rp1.200, dan dia naik ke 7.000, 6.000. Apa yang gue lakukan? Gue nambah lagi dan gue nggak take profit. Oh itu kesalahannya. Iya. Kalau kalian nggak percaya ya, gue ada nih data Indodexnya. Gue beli dari 2020, gue hold, gue nggak pernah jual sampai sekarang. Ya. Jadi ketika dia naik ke 6.000, gue nggak jual, gue tambah terus. Sekarang di 2000-an ya? Dia ketarik lagi ke 200, ke 600 perak, lowestnya kemarin ya di 2023. Ya masih tadi Bali kemarin ya. 600. Ya udah. Gue tambahin terus karena apa? Karena gue pede sama H-Bar gitu. Kalau misalnya lu nggak punya conviction di 600 perak, lu ngapain? Cut loss lah. Cut loss ya kan. Tapi gue tambah terus ya. Gue tambah terus. Dia X ya. naik kali 10. Iya. Dari 600 kurang lebih ke 6.000 lah kemarin. 1000% ya benar-benar. 6.000, 5.000-an lah. Nah lalu yang rugi-rugi gue kemarin gimana? Akhirnya ya balik gitu. Istilahnya nggak semuanya loss. Makanya Rian jadi kaya gara-gara H-Bar. Jadi nggak semuanya loss teman-teman gitu ya. Bayangin lu nggak punya conviction, lu udah beli di harga bawah, tapi lu cut loss lebih bawah lagi, mati gitu. Itulah yang gua lakukan sama H-Bar saat ini. Lalu yang ketiga ada nih satu nih. Apa nih? Ini 3 aja atau? 3 aja lah. Oke. Nah ini yang ketiga ini sebenarnya sudah jadi abu ya. Kayak gue tahu nih. Ya jadi sebenarnya gue ada conviction di Tenet teman-teman ya. Tenet gue beli dari $0.2. Kalian bisa cek sendiri sekarang udah 0,000-nya gue udah gak tahu berapa. Gue pertama kali entry 60 juta, itu mungkin udah jadi sisa Rp2.000 sekarang. Terus di bawah gue ada beli lagi, gue cicil 10 juta, setiap ada duit masuk gue tembak 20 juta, 30 juta. Anjing. Terus sekarang jadi apa? Jadi abu seperti. Nah cuma gini. Conviction nih guys, conviction. Gue punya conviction ya. Tapi bisa aja gue salah ya, Jadi tapi kayaknya ini salah. Ya untuk si Tenet sekarang juga gue masih hold cukup banyak di MetaMask gue. Gue langsung transfer langsung ke networknya dia ya, networknya si Tenet. Cuma untuk sekarang gue masih belum DCA lagi sih teman-teman. Mungkin kalau misalnya udah ada kebanyakan. Sudah kebanyakan yang jadi abu. Nah mungkin kalau misalnya ada tanda-tanda uptrend ya teman-teman, udah mulai ada tanda-tanda uptrend, gue baru mulai entry lagi. Gitu. Karena kalau lagi downtrend kalian DCA terus, itu namanya nangkep pisau jatuh. Gitu. Anjir berarti iya sih. Oke. Nah Yan. Ini pertanyaan balik. Gue ketawa karena gue juga nasibnya sama sih. Tapi gue gak semarah dia, gue masih di bawah harganya. Nah, tapi gue mau nanya nih Yan. Mungkin ini adalah alokasi untuk orang-orang. Mungkin lu kan gak kerja kantoran. Ya dong. Anggaplah kita kan freelance, bener gak? Majority pengacara kita, bener gak? Pengangguran banyak acara toh? Bener, nah, contohnya sekarang. Iya sekarang kita nganggur, kita bikin podcast ya. Cuman gini gue mau nanya. Kalau lu alokasi ya kita freelance, of course kita gajinya di atas rata-rata lah ya kan. Karena kita side hustle dan segala macam dong. Alokasi untuk investment kripto yang tadi lu bilang
kalau dalam posisi yang sekarang nih, ini kita ngomong lah ya, orang yang dengerin podcast kita ini pasti dapat harga di bawah kita, benar gak? Benar. Dan bisa dapat returnnya 3 kali lebih banyak daripada kita, sampai 10 kali lebih banyak daripada kita dong. Karena naiknya udah 90%, betulnya 90% lah sekarang ini kan. Nah, cuman alokasi untuk diversifikasi aset ya. Aset di kriptonya berarti ya? Di kripto, saham US, dan cara lu ketika lu dapat income, gimana cara ngatur keuangan income lu, budgeting plan lu bagaimana? Nah, karena setiap orang tuh punya beda-beda nih. Nah, versi karena semua orang berbeda ya teman. Cara gue pakai versi gue sendiri biar lah ya. dapat potongan TikTok nih ya kan. Cara Rian sang influencer mengalokasikan budget income-nya. Asik, silakan. Yang pertama lu jangan maksa investasi dulu kalau duit lu belum cukup. Itu yang paling pertama. Kalau semua needs lu udah ke cover ya teman-teman ya, baru lalu istilahnya recognize yourself, lu pilih lu tanya diri lu sendiri apakah lu seorang yang agresif, moderat atau yang defensif ya. Ini kan teori di saham nih ya, agresif, moderat, konservatif. Nah, kalau misalnya lu agresif ya udah semua all in crypto aja. All in crypto ya. Kenapa? Karena crypto itu upside paling besar. Ini teknologi baru ya, aset kelas paling baru. Kalau kita ngomongin saham itu udah ada sejak Indonesia dijajah, bos. Ya. Udah kelamaan gitu istilahnya ya. Kayak Astras gitu ya. Ya hidupnya itu udah cukup panjang gitu ya. Sedangkan si kripto ini masih sesuatu yang baru. Terus juga masih banyak belum orang yang ke-expose di dalam kripto. Jadi upside-nya masih cukup besar ya. Ke kripto ya. Nah, kalau misalnya lu agresif ya udah full ke kripto, itu 100% berarti itu ya dari alokasi mau lu invest. Nggak, maksudnya dari lu total dapat income berapa persen lu budgetin buat investasi dulu? Gitu. Misalnya income lu 10 juta nih ya, ini kita ngomongin langsung data aja 10 juta. Terus lu harus pengeluaran 3 juta sebulan gitu ya. Sisa 7 juta dong. Ya. Itu 50% bisa lu invest. Jadi 3,5 juta invest. Iya. 50% lu invest ya 3,5 juta. 3,5 jutanya buat lu apain ya? Buat dana darurat, terus lu simpen di dompet, simpen di rekening gitu. Karena rekening jangan sampai kosong lah. Gitu. Seperti itu. Anjing, rekening gua kosong terus ya. Kalau rekening lu kosong nanti lu bisa tiba-tiba ngechat orang, pinjam duit dong. Kayak gitu. Lalu kalau misalnya lu sedikit moderat ya, investlah di saham US, di QQQ. Beberapa aplikasi di Indo udah bisa kok invest ke saham US, tapi gue nggak promosi nih di sini ya. Karena mungkin dulu gitu ya, mungkin dulu untuk exposure ke saham US itu masih agak susah. Lu mau bikin rekeningnya gimana, lu mau bikin SID investor di US gimana. Cuma untuk sekarang itu jauh lebih gampang. Betul. All in one app. Cuma gue nggak promosiin di sini, kalian bisa cari tahu aja di internet banyak kok. Siapa tahu ada yang mau masuk kan. Iya. Lalu yang terakhir ya, kalau kalian benar-benar konservatif, udah pegang emas aja lah. Pegang emas, bener. Bahkan lu gak sebut saham Indo berarti. Saham Indo. Pegang emas ya, atau saham Indo Bank BCA lah, satu aja itu Bank BCA. Karena yang pasti itu cuma Bank BCA dibanding yang lain ya. Kalau misalnya kita ngomongin saham cyclical, banyak banget saham cyclical di Indo. Saham banking di Indo lu ada juga sih. Banyak, cuma ya naik turun grafiknya, nggak bisa untuk invest jangka panjang. Betul. Jadi di Indo itu better kalau misalnya kayak gitu lu trading ya. Nah, kalau orang yang mau semuanya, ada saham Indo, saham US, kripto, menurut lu wise gak? Nggak wise. Ngapain? Duit lu kepecah-pecah ngapain gitu. Jadi fokus konsentrasi. Mending ya konsentrat ke satu. Logiknya gini deh. Itu lu jadi gali lubang tutup lubang dong. Misalnya logiknya gini ya. Saham US naik. Saham Indo turun, atau enggak saham US-nya naik, kripto naik, saham Indo turun. Atau enggak saham Indo turun, yang lain naik. Jadi istilahnya tuh terpecah. Misalnya lu punya 100 juta nih. Ya. Lu split 3 deh, 30. Yang satu minus, yang satu plus. BP. Iya, minus. Daripada minus sekalian, jadi lu bisa DCA lebih dalam lagi. Atau enggak tiga-tiganya rugi deh. Bingung kan lu mau DCA yang mana? Jadi ya daripada lu pusing ya tembak satu aja lah. Bahkan Warren Buffett aja itu investnya ya istilahnya dia investor terbaik gitu ya. Dia invest ke berapa sih? Invest cuma paling besar ke perusahaan-perusahaan yang besar di Amerika gitu. Betul. Logiknya ya sekelas Warren Buffett aja nggak punya sampai 10-15 saham gitu. Benar. Menarik. Seperti itu. Tuh guys ya. Kata orang yang udah profit miliaran. Astaga. Ya. Makanya dia konsentrate waktu di Habar. Bener dong, karena dia konsentrate kan. Ya, tapi ini bener ya teman-teman. Kalau misalnya let's say kemarin gua nggak konsentrate di Habar, gua udah berdarah di Habar, gua malah tembak yang lain, mungkin ya
returnnya nggak sebesar di H-bar, nggak maksimal. Gitu. Itu benar. Jadi walaupun agak sedikit bercanda, tapi ini ada benernya juga teman-teman. Ada truthnya ya. Oke. Palingan itu sih ya. Tuh jadi seputar itu berarti BTC Sabdarian 60.000 guys. Dan mungkin tips terakhir buat orang-orang yang mungkin pekerjaan sih Yan. Lu kan kerja juga banyak ya. Gue liat kan. Apa lu gak ada sekarang gue liat kan. Palu gak ada. Iya, research segala macam. Orang supaya punya income lebihan harus ngapain kan? Orang punya income lebih. Supaya bisa kayak misalkan kayak di belakang dibilang porto gue merah. Ya sekarang semua berdarah-darah harus ngapain kan? Mau aktif income berarti ya. Nah yang paling gampang ya lu naikin skill ngomong lu sih. Skill ngomong itu menurut gue sangat paling penting. Dulu gue nggak berani ngomong ya. Gue nggak berani ngomong sama orang. Terus gue introvert gitu ya. Gue minder sama orang. Jadi lu harus benerin mental lu dulu lah. Gitu. Terus misalnya ada yang bilang, oh gue udah bener mental nih. Tapi kerjanya cuma duduk-duduk di kamar, nggak mau berdiri, nggak mau usaha gitu. Ya. Jadi di luar sana banyak kok yang gini nih misalnya ya. Lu nggak punya skill, tapi lu bisa belajar misalnya pakai Canva, lu bikin editing lah, atau nggak lu ngerekam gitu ya, lu bisa rekam kamera, fotografi, atau nggak lu story writing gitu ya, atau nggak lu punya konten bisa bikin bagus, tulisan di konten bagus gitu ya. Lu bisa kok approach influencer gitu ya. Logiknya misalnya gini nih, ada banyak yang approach gua, misalnya, kok mau nggak gue jadi editor lu atau bla 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 bla. Nah itu kan istilahnya mereka punya niat dan mereka punya istilahnya first step gitu ya. First stepnya dulu, bukan yang istilahnya gue mau dapet duit nih, aduh tapi gue males. Gitu ya. Keinginan dulu ya berarti ya. Keinginan dulu benar ya. Gue juga dulu seperti itu, jadi gue belajar dari diri gue sendiri gitu ya teman-teman ya. Gue nggak berani ngomong sama orang, tapi ketika gue berani ngomong sama orang, terus juga istilahnya gue punya skill set yang bagus gitu ya, yang mencukupi ya. Ini buktinya gue bisa podcast sama Kohen. Gitu. Gue bisa kenal sama Bro Dennis, kenal sama orang-orang saham, kenal sama-sama orang kripto gitu ya. Karena apa? Karena keluar dari cangkang gitu. Oke, karena ya lu harus keluar dari cangkang lu untuk menuju into the unknown. Ya. Keluar dari safe zone lu lah, dari comfort zone. Mantap. Oke, jadi itu aja sih guys. Dan ya itu aja podcast kita. Tapi sebelum itu teman-teman, nih thank you dapat barang dari Farse. Ini punya teman gua Yanita. Ya, ini Bu Bos. Buat teman-teman yang mau hair tonic ya, langsung aja. Ini bagus buat orang yang mau rambutnya botak nih kayak gue nih. Botak depan. Serasa udah mau botak kan. Jadi teman-teman langsung aja nih, ada Instagramnya di yang ini. Jadi itu aja teman-teman. Kira-kira siapa lagi bintang tamu podcast kita berikutnya? Langsung komen di bawah. Thank you. Thank you. And bye-bye.